Bertemu kembali dengan Edwin Sujunanto Naspati. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana kita mengangkat judul yang paling aktual, paling terbaru, terkini, ya, judul atau topik penelitian, baik itu untuk tugas akhir, skripsi, tesis, atau juga membuat makalah, ya, karena makalah juga bisa jadi penelitian, ya, terkait COVID-19. Ditambah dengan cuplikan atau latar belakang dari beberapa prodi, ya, oleh saya, ya. Nah, kemudian cuplikan latar belakang ini namanya cuplikan, jadi nggak semua latar belakang saya angkat, karena kalau kita bicara latar belakang itu muatannya apa aja, muatannya yaitu terkait dengan variabel yang kita teliti. Terus yang kedua juga terkait dengan lokus. Kemudian yang ketiga ada masalah. Masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harusnya begini, kenyataan begitu. Nah, itulah masalah. Itu disimpan di latar belakang. Itu yang mendasari kenapa kita melakukan penelitian. Jadi kalau latar belakangnya nggak kuat, ya, maka pertanyaannya buat apa diteliti? Makanya itulah latar belakang penting, ya. Makanya yang untuk konten sekarang ini saya tambahkan latar belakang cuplikan saja, cuplikan sedikit, ya, dari beberapa prodi. Oke, ini ada 11 judul yang akan saya angkat, tapi nggak semua saya bahas, ya, karena waktunya pasti nggak cukup, ya. Yang pertama, tapi sebelum saya jelaskan, kalau saya bicara prodi, itu kan tergantung dari pendekatannya. Kalau misalnya masalah seperti insentif tenaga kesehatan, nah, kalau misalnya insentif ini dikelola oleh Pemda, maka hukum tata negara masuk ke sini, ya, administrasi masuk juga, ilmu pemerintahan masuk juga, ya, kalau kita bicara dikelola dengan Pemda. Kemudian kalau insentifnya kurang, tenaga kesehatannya stres, ya, komplain, ya, bisa dibuat pendekatan dari sisi psikologi, ya. Kemudian tenaga kesehatan ini kan beraktivitas sosial juga, pendekatan sosiologi, ya. Jadi bisa berbagai pendekatan. Kemudian insentif tenaga kesehatan ini menggunakan fasilitas sistem informasi atau dikomputerisasi, maka masuklah ranah sistem informasi untuk masalah ini. Bisa, ya. Ini tergantung kita mau buat pendekatannya dari mana, ya. Nah, itu. Kemudian ini insentif tenaga kesehatan cuplikannya, latar belakangnya kendala pendataan pembuat insentif untuk tenaga kesehatan belum dicairkan. Pencairan tergantung pada Pemda. Pencairan insentif untuk tenaga kesehatan ini itu terkendala oleh pendataan para calon penerima dana. Nah, jadi ini bisa dari administrasi, ekonomi, ya, hukum tata negara, ya, pemerintahan, ya, karena ada Pemda juga, ya. Oke. Bisa gunakan metode penelitian kualitatif, ya, MP itu singkatan metode penelitian kualitatif. Juga bisa pakai kuantitatif. Ini kan variabelnya mandiri, ya. Jadi bisa pakai kualitatif. Tapi kalau misalnya mau dibikin kuantitatif, nah, ditambah lagi dengan variabel yang lain, ya. Oke. Bisa juga insentif tenaga kesehatan dalam upaya untuk meningkatkan motivasi kerja. Nah, bisa, ya. Kemudian yang kedua, kesetia kawanan dalam komunitas. Itu seringnya di depan rumah kita atau sekitar kita ada banyak yang membantu mereka-mereka yang kurang beruntung. Itu namanya kesetia kawanan dalam komunitas, ya. Nah, itu dengan adanya bantuan dari mereka yang lebih beruntung ini akan mengurangi beban, ya. Nah, itu bisa pendekatannya dari administrasi, ekonomi juga ekonomi pembangunan, ekonomi manajemen, karena kan di manage, ya. Ekonomi bisnis, ya, kalau misalnya ada unsur-unsur yang terkait dengan bisnis untuk, ya, tapi saya kira enggak, ya. Pemerintahan sosiologi ini ekonomi bisnis nggak perlu dulu, ya. Ya, kemudian yang ketiga, berkreasi untuk tetap berwirausaha. Kreasi. Jadi yang tadinya usahanya terpukul karena COVID-19 ini, nah, dia alihkan ke yang lain, ya. Nah, ini bisa juga diangkat, ya. Dari yang jual gamis, ya, pakaian gamis, ya, sekarang dilakukan produksi masker, ya, itu bisa, ya. Bisa pendekatannya dari prodi apa? Administrasi, ekonomi pembangunan, sosiologi, karena terkait dengan orang-orang, ya, sosiologi.
Dunia usaha melakukan inovasi ya, harus inovasi ya, karena kalau nggak inovasi, waduh, dapur nggak ngebul ya. Itu ya jadi masalah ya. Jadi dunia usaha di Jawa Barat terus berinovasi, nggak di Jawa Barat ya, di berbagai provinsi juga sama ya, pasti berinovasi ya, karena ingin menyambung dapur tetap berasap gitu ya. Nah itu ya, itu cuplikannya dunia usaha melakukan terobosan yang lain ya. Ya oke. Nah adik-adik, ini nggak mungkin saya bahas ya tuntas ya rekan-rekan, nggak bisa saya bahas tuntas karena pasti waktunya habis. Nah, bagi mereka yang ingin dapat file ini, silahkan di komentar YouTube ini atau di WA saya, ada tuh, saya udah sampaikan, atau juga di email saya, silahkan tulis saja. Akan saya kirim ini ya. Penggerak desa wisata, jadi ini pendekatannya pariwisata, administrasi negara, administrasi bisnis, ekonomi manajemen, ekonomi pembangunan, sosiologi, hukum tata negara, karena terkait dengan Pemda ya. Ini bisa ya, oke. Pemulung menghadapi masalah, nah ini juga sama ya. Terus apalagi masyarakat menolak politisasi bansos ya. Kemudian merdeka belajar ya, banyak ya. Nanti saya kira itu aja nih ya. Jadi ini saya ambil cuplikan latar belakang saja. Nanti bisa digali ya, ini digali ya. Saya udah sebutkan sumbernya dari Kompas, tanggal berapa, halaman berapa ya. Ada tinggal siapkan aja, gali ya. Kemudian dari berbagai medsos atau tulisan-tulisan lain dikumpulkan ya, ditambah ide-ide kita ya, masuk ke sini, bisa jadi penelitiannya. Jadi penelitian itu kan ada di sekitar kita ya. Manakala ada masalah, itulah yang bisa kita teliti. Masalah itu kan selalu banyak ya, jarang tidak ada masalah itu kayaknya nggak mungkin, pasti masalah itu atau ada. Oleh sebab itu topik atau judul itu bisa dinamis, bisa berkembang ya. Bisa kita teliti, bisa kita jadikan tugas akhir, skripsi, tesis, ataupun makalah. Oke, sampai sini dulu. Ini ada banyak topik juga yang waktunya nggak kekejar ya. Kalau mau minta sekali lagi silahkan file ini saya kirim ke siapapun yang mau minta. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dan sukses di rumah saja. Tapi sekarang sudah new ya. New apa namanya? New baru, normal baru.